Prayogo Pangestu adalah seorang pengusaha dan pebisnis yang saat ini tercatat menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia, bahkan nomor satu se-Asia Tenggara. Kekayaannya saat ini senilai lebih dari 800 triliun rupiah. Sempat menyentuh 1.115 triliun pada update terbaru 4 Juli 2024 yang dilansir Forbes Real Time Billionaire. Situs Forbes juga mencatat Prayogo masuk peringkat 10 besar dunia, kenaikan kekayaan tertinggi dalam satu tahun pada 2024. Yang di posisi pertama ada Mark Zuckerberg, dan kedua pemilik Amazon Jeff Bezos. Dan Prayogo di posisi nomor 6-nya. Peringkat Prayogo melesat dari 400 orang terkaya dunia menjadi nomor 27. Prayogo sendiri memiliki perusahaan Barito Group yang menjalankan usahanya di bidang petrokimia dan di bidang energi terbesar di Indonesia. Kekayaannya naik pesat setelah Prayogo membawa dua perusahaannya ke Bursa Efek Indonesia untuk go publik, yaitu perusahaan pertambangan batubara Petrindo Jaya dan perusahaan renewable energy di bidang energi panas bumi terbarukan yang berkode saham Brent. Nah, Prayogo bukan sekedar pengusaha guys, dia juga pebisnis ulung yang sering mengakuisisi banyak perusahaan-perusahaan besar, seperti mengambil alih kembali perusahaan yang dikuasai asing, sehingga ia adalah orang sipil biasa yang memperoleh penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah yang berjasa luar biasa terhadap bangsa pada bidang di luar militer. Selain itu, banyak pencapaian yang tidak orang ketahui di dunia bisnis dan bursa saham Indonesia yang cukup fenomenal. Seperti politik bisnisnya yang mampu mengakuisisi perusahaan besar hanya dengan uang Rp1.000 saja. Selain itu, Prayogo berhasil memainkan politik bisnisnya di bursa saham Indonesia sehingga pergerakan saham-saham perusahaan miliknya sangat luar biasa dan dinilai banyak pihak di luar nalar para analis dan pakar ekonomi. Yang saat ini perusahaan Prayogo sangat mendominasi. Ia menguasai lebih dari 20% nilai kapitalisasi dari semua saham perusahaan yang ada di Indonesia saat ini, guys. Dan ternyata Prayogo merintis usahanya benar-benar dari nol, guys. Dari hanya seorang sopir angkot. Lalu bagaimana cara seorang sopir angkot ini mampu menghasilkan kekayaan begitu besar? Apa rahasia dan filosofinya? Mari kami ceritakan kisah dan rahasianya secara lengkap di video kali ini. Ya, Prayogo Pangestu memiliki kisah yang cukup inspiratif di awal merintis karirnya. Prayogo Pangestu lahir pada tanggal 13 Mei 1944 di Bengkayang, Kalimantan Barat. Orang tuanya dikenal sebagai pengumpul getah karet atau penyadap karet kecil. Terlahir dari keluarga yang biasa, membuat Prayogo Pangestu merasakan kehidupan yang sulit sejak kecil. Pendidikan sekolahnya ia hanya bisa selesaikan hingga bangku SMP. Itu pun untuk bisa lulus, ia bekerja paruh waktu dan juga membantu ayahnya. Untuk merubah kehidupannya, sesudah lulus SMP, Prayogo kemudian mencoba mengadu nasib ke ibu kota Jakarta. Namun, setelah beberapa lama di sana, ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Mencoba menjalankan usaha bersama saudaranya pun masih tetap gagal. Hingga akhirnya ia kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Kalimantan. Dan untuk menyambung hidup, Prayogo Pangestu bekerja sebagai sopir angkot yang sempat saat itu juga ia berjualan bumbu dapur dan ikan asin. Saat sedang menjadi sopir angkot, Prayogo bertemu dengan pria bernama Burhan Urai. Burhan Urai ini ternyata pengusaha kayu asal Malaysia.
Sehingga pertemuan inilah yang mengubah arah hidupnya. 9 tahun menjalani supir angkot, akhirnya kemudian Prayogo diajaknya bekerja di perusahaan Burhan Urai, yaitu PT Jayanti Group. Tentu saja ia tidak sia-siakan kesempatan itu, ia tidak menolaknya. Kemudian, akhirnya Prayogo bekerja di perusahaan PT Jayanti sebagai yang mengurus hak pengusahaan hutan atau HPH. Walaupun dari seorang supir angkot, namun Prayogo bisa beradaptasi dan memanfaatkan situasi untuk mempelajari perusahaan karena memang ia juga bercita-cita menjadi pengusaha sukses seperti Burhan Urai di kemudian hari. Sehingga dalam pekerjaannya ia sangat bekerja keras. Dan lebih dari itu, ia mengambil kesempatan mempelajari tentang bagaimana perusahaan itu bekerja, manajemen, tata kelola, dan aturan bisnis di perusahaan tersebut. Sehingga hanya dalam waktu 7 tahun saja, ia bisa berhasil diangkat menjadi general manager di anak perusahaan Burhan Urai, yaitu pabrik Hollywood Nusantara di Gresik, Jawa Timur. Nah, mungkin guys, untuk kebanyakan orang, karena ia telah merasakan kerasnya hidup lama di jalanan sebagai seorang sopir angkot, dan capeknya bekerja keras untuk mendapatkan jabatan manajer, seharusnya dan sewajarnya ia puas dengan menikmati gaji besar, lalu pensiun dan bersantai ria. Sehingga cerita pun selesai. Namun tidak seperti itu guys. Bahkan cerita Prayogo yang penuh drama dan intrik baru akan dimulai. Ia keluar dari zona nyaman dan mengambil keputusan berani di tahun 1978 pada saat itu. Tak lama menikmati jabatan sebagai general manager yang hanya berlangsung 1 tahun saja, lalu kemudian Prayogo memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dan ternyata ia melihat satu peluang. Ia berencana menjalankan bisnisnya sendiri dengan membeli perusahaan kayu bernama CP Pacific Lumber Choi yang sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu. Berbekal modal pinjaman dari bank, ia sukses membeli CP Pacific Lumber Choi yang kala itu bergerak di bidang industri kayu. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, pinjaman uang ke bank ia berhasil lunasi hanya dalam 1 tahun saja. Manajemen perusahaan tersebut ia perbaiki sedikit demi sedikit. Yang kala itu, perusahaan tersebut memiliki hak konsesi lahan yang cukup besar dengan produk yang dihasilkannya juga cukup banyak, seperti polywood, blackboard, particle board yang diekspor ke berbagai negara. Sehingga disinilah Prayogo memiliki perusahaan pertamanya yang akan menjadi cikal bakal Barito Pacific. Dan kini, ia cukup dikenal sebagai bos kayu yang sukses. Perusahaannya terus berkembang. 1 tahun kemudian, pada tahun 1979, CP Pacific Lumber menjadi PT dengan nama PT Bumi Raya Puramas, yang berubah nama lagi menjadi Barito Pacific pada tahun 1990-an. Ia mengatakan kunci keberhasilannya adalah tata kelola perusahaan yang baik, tonggak keberhasilan. Lalu, ini adalah awal bagaimana langkah Prayogo memiliki kerajaan bisnisnya yang besar. Namun bukan hanya tentang tata kelola. Lebih dari itu, ternyata Prayogo memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Ia memiliki kemampuan dalam berpolitik bisnis seperti negosiasi dan kemampuan akuisisi perusahaan. Saat nama Prayogo sudah cukup dikenal di kalangan pengusaha, ia memanfaatkannya untuk memperluas koneksi bisnisnya atau jaringan bisnisnya dengan mendekati dan bekerja sama dengan anak-anak dan kolega Presiden Soeharto. Sampai momen di mana ia mendapatkan jalan ke jantung penguasa Presiden Soeharto kala itu.
Kesempatan itu ia dapatkan saat Prayogo Pangestu membantu Presiden Soeharto saat perusahaan milik Soeharto mengalami masalah kebangkrutan pada tahun 1990-an. Prayogo disebut memberikan kucuran dana bersama pengusaha Leong dari kelompok Salim, masing-masing menyetorkan dana 200 juta dolar untuk menyelamatkan Bank Duta milik Presiden Soeharto. Lalu, sebagai gantinya, Presiden Soeharto disebut menghadiahi proyek berskala besar kepada Prayogo Pangestu. Dan kabarnya, luas konsesi lahan pengelolaan perusahaan industri kayu milik Prayogo menjadi sangat luas di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Politik utang budi terjadi di sini, guys. Prayogo menjadi pengusaha besar yang dekat dengan penguasa pada saat itu. Prayogo sangat memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa. Lalu, saat kondisi perusahaan Prayogo Barito Pasifik terjadi masalah keuangan, ia mendapatkan karpet merah dari Sumarlin atas kucuran dana Taspen, atau lembaga negara yang mengelola dana pensiun senilai 375 miliar. Meskipun sempat memicu kontroversi pada saat itu, atas pemberian dana investasi dari lembaga pengelola dana pensiun pemerintahan, sehingga saat pergantian kabinet, perusahaan Prayogo Pangestu sedikit terkena masalah. Menteri baru saat itu menghentikan kucuran dana, di mana saat itu juga Prayogo sangat membutuhkannya yang berencana akan go publik. Namun ternyata masalah itu dapat diselesaikan dengan bernegosiasi yang cukup alot pada saat itu. Hingga akhirnya keinginannya bisa terlaksana. Barito Pasifik memperoleh pernyataan efektif untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO pada 11 Agustus 1993. Dengan nama Prayogo yang cukup dikenal sebagai bos kayu yang sukses mengelola perusahaan kecil hingga besar, dan kedekatannya dengan pemerintah, hingga tidak susah untuk mendapatkan investor di pasar modal. Pembelian saham perdana BRPT yang baru saja melantai di bursa saham heboh di kalangan masyarakat pada saat itu. Pembelian membludak, berebut untuk mendapatkan saham yang berkode BRPT tersebut. Seperti terlihat, bagaimana seorang pialang berusaha menuliskan order jual saham PT Barito dari atas mejanya. Sementara rekan pialang lainnya ikut pula berebut dalam perdagangan sesi pertama di Gedung Bursa Efek Indonesia dalam transaksi saham yang prosesnya saat itu masih manual seperti ini. Hingga sesi perdagangan saham ditambah. Dari sinilah sejarah perdagangan saham sesi 2 berawal. Saham BRPT yang ditawarkan 7.200 ditutup dengan harga 11.000, naik cukup signifikan hanya dalam satu hari. Sehingga waktu itu perusahaan berhasil meraup dana IPO dari penjualan saham BRPT senilai lebih dari 270 miliar rupiah. Dari modal yang ia dapatkan, bisnisnya terus berkembang dan kekayaannya semakin meningkat. Dalam waktu yang cukup singkat, dari sebelumnya seorang sopir angkot rute Singkawang Pontianak, kini menjadi konglomerat dan tercatat sebagai 40 orang terkaya di Indonesia kala itu. Dan di saat inilah awal politik bisnis Prayogo di pasar modal dimulai. Namun, dalam proses membangun bisnisnya bukan tanpa masalah, berbagai masalah pun banyak menghampirinya. Dalam menuju puncak kejayaan tersebut, Prayogo menghadapi masalah besar, yaitu krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan perekonomian Indonesia hampir mati. Saat itu terjadi tragedi yang sangat mengerikan. Berbagai perusahaan bertumbangan, termasuk industri kayu milik Prayogo. Perusahaan Prayogo pun yang memiliki nilai pasar 5 miliar dolar anjlok menjadi hanya 3 juta dolar saja. Dan akhirnya Prayogo mencoba mengalihkan bisnisnya ke sektor lain dan mencoba mencari peluang. Nah, dan di sini kehebatan Prayogo yang patut kita contoh, guys. Ia tidak putus asa, mengeluh ataupun menyalahkan orang lain. Ia hanya berfokus pada peluang yang ia bisa dapatkan di tengah krisis terjadi. Dan di momen inilah awal Prayogo mendapatkan kekayaan baru yang lebih besar. Di saat krisis terjadi, Prayogo menemukan perusahaan besar sektor petrokimia.
yang perusahaan ini memproduksi hasil kimia yang bernama PT Chandra Asri. Dan kabarnya Chandra Asri ini proyek besar Presiden Soeharto kala itu. Jadi, Prayogo disebut sepakat membeli seluruh saham Chandra Asri dari 4 pengusaha lingkaran Soeharto, yaitu Peter F. Gonta, Bambang Trihatmojo, Rosano Barak, dan Henry Pribadi. Prayogo membeli saham Chandra Asri dengan nilai hanya Rp1.000, tapi dia harus menyelesaikan pembayaran hutang perusahaan kepada Marubeni Jepang senilai 870 juta dolar Amerika Serikat dan kepada negara senilai 1,2 triliun rupiah. Namun banyak yang menentang keputusan Prayogo ini, terutama dari orang terdekatnya, karena dinilai tindakan Prayogo ini terlalu berani, mengingat hutangnya terlalu besar yang berpotensi menghabiskan harta kekayaan Prayogo untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Namun, ternyata Prayogo mempunyai rencana lain, guys. Rencana jenius yang dilakukan Prayogo adalah dengan bernegosiasi kepada kreditur utama, yaitu Marubeni dan negara. Ia meminta untuk mengkonversi hutangnya menjadi kepemilikan saham Chandra Asri. Seperti hutang Marubeni senilai 100 juta dolar berhasil menjadi 20% saham Chandra Asri. Di sini Prayogo sangat bekerja keras memperbaiki manajemen internal, lalu merestrukturisasi hutang besar-besaran yang berlangsung cukup lama dengan proses yang penuh drama dan berliku. Namun singkatnya, perusahaan ini pulih dan Prayogo berhasil menguasai saham Chandra Asri yang tersebar, yang telah Marubeni dan pemerintah BPPN jual sebelumnya kepada pihak asing. Kemudian Prayogo berhasil mengambilnya kembali. Dan ternyata bonusnya adalah Prayogo juga mendapatkan perusahaan besar lainnya, guys, yang masih satu paket dengan Chandra Asri, yaitu perusahaan PT Tripolitera Indonesia Tbk alias TPIA. Sejatinya adalah proyek satu paket dengan Chandra Asri. Jadi, jika Chandra Asri pembuat bahan kimia di hulu, sedangkan Tripoliteranya adalah produsen produk hilirnya terkait produk plastik. Tripolitera sendiri bisa dikuasai karena ternyata ada klausul yang menyatakan jika hutang Chandra Asri berhasil dilunasi, maka Prayogo berhak mendapatkan Tripolitera yang notabene perusahaan Indonesia pertama yang listing atau go publik di New York Stock Exchange atau bursa saham Amerika pada tahun 1994. Artinya di sini, hutang perusahaan yang besar itu ia selesaikan hanya dengan cara mengalihkan kepemilikan saham dan mengkonversikannya. Bisa dibilang tanpa mengeluarkan harta kekayaan Prayogo secara pribadi. Nah, untuk modal akuisisinya pun, Prayogo melakukan cara-cara politis yang cukup pintar. Perusahaan miliknya, yaitu Barito Pacific, menerbitkan surat hutang tanpa jaminan dalam dolar Amerika Serikat. Dan di sini, Magna Research Corporation menyatakan menjadi salah satu pembeli surat hutang tersebut. Sehingga TPIA ia kuasai sepenuhnya di bawah kendali Prayogo. Yang 2 tahun kemudian, ia merger atau kedua perusahaan tersebut ia gabungkan dan menjadi perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia yang namanya menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang kemudian melantai kembali di Bursa Saham Indonesia tahun 2011 dengan kode saham masih TPIA, yang harga sahamnya pun tidak kalah fenomenal pergerakannya. Kenaikannya dari perusahaan pertama Barito Pacific milik Prayogo yang melejit menambah kekayaan Prayogo secara signifikan pada kala itu. Namun, dengan keberhasilan Prayogo menguasai perusahaan Chandra Asri dengan cara pintarnya tersebut, ternyata membuat ada sedikit polemik dari pemegang sahamnya terdahulu. Perjalanan Prayogo yang penuh drama pun terjadi lagi di sini. Pada tahun 2006 atau 8 tahun setelah Prayogo sepakat membeli Chandra Asri dengan nilai Rp1.000, membuat pemilik awal Chandra Asri, yaitu Henry Pribadi, saat itu mengklaim bahwa saham yang ia jual dahulu sebenarnya hanya dititipkan dan bukan untuk dijual permanen, guys. Nah, lalu tuduhan penipuan pun dilayangkan sampai dibawa ke meja hijau. Pertarungan hukum dan politik pun terjadi di sini. Namun akhirnya, karena tidak ada bukti penipuan,
Kepolisian pun menghentikan penyelidikan. Prayogo pun menang dalam pertarungan hukum ini. Dan sekali lagi, Prayogo berhasil mempertahankan kepemilikan atas PT Chandra Asri Chemical. Dan akhirnya, Prayogo Pangestu kemudian mengubah arah bisnis perusahaan Barito Pacific ke bisnis petrokimia dan energi sejak tahun 2007. Lalu, lewat perusahaan TPIA, pada tahun 2013, Prayogo berhasil bermitra dengan pabrikan ban Michelin di bisnis karet sintetik dengan mendirikan PT Sintetik Rubber Indonesia. Dengan kemampuannya bernegosiasi dan akuisisi perusahaan, ia terus mendapatkan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Lalu selain itu, Prayogo menjelma bak kolektor perusahaan. Perusahaan apapun terlihat mudah ia kuasai. Lebih dari 30 perusahaan ia miliki saat ini. Seperti di industri pabrikan lem, properti, industri sawit mentah, dan jangan lupakan industri kayu, petrokimia, pertambangan batu bara, dan gebrakan terbesarnya adalah dengan membeli saham Star Energy Geothermal dari pengusaha asal Thailand, yaitu perusahaan energi panas bumi terbesar di Indonesia, bahkan 5 besar di dunia, yang berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Prayogo dan digunakan untuk menghasilkan kekayaan yang lebih besar lewat bursa saham Indonesia. Jika kita berbicara tentang sosok Prayogo Pangestu di bursa saham Indonesia, tidak akan pernah ada habisnya, guys. Meski kepribadian Prayogo terlihat tenang, pendiam, dan pemalu, tapi bisa kita lihat dari langkah-langkahnya, ia penuh ambisi dan lapar untuk mencapai tujuannya. Hal itu mulai terlihat ketika harga saham perusahaan miliknya, yaitu Barito Pacific, tiba-tiba melesat naik 1000% hanya dalam waktu singkat tanpa adanya pemicu sentimen yang jelas. Waktu itu menjadi kenaikan harga saham tertinggi di dunia pada tahun 2000. Tahun 2023-nya menjadi kisah yang sangat fenomenal, di mana dua perusahaan yang Prayogo bawa ke bursa saham Indonesia mengalami kenaikan harga saham yang menggila, guys. Petrindo dengan kode saham cuan naik lebih dari 5.000%. Sementara Renewable Energy di bawah perusahaan Star Energy yang kenaikannya tak kalah menggila. Harga sahamnya bisa naik terus tak terhentikan dari harga 700 hingga terus naik. Dan banyak pihak yang menilai sahamnya sudah naik tidak wajar mengingat bobot perusahaan yang berat atau kapitalisasi nilai perusahaannya yang sudah besar namun masih mampu naik ke ratusan hingga mencapai 1000% hanya dalam waktu singkat. Sehingga nilai kapitalisasi saham brand saat itu sempat sentuh 1040 triliun dan bisa naik menjadi nomor 1 di bursa saham Indonesia melewati Astra, Telkom, Bank BRI, bahkan Bank BCA yang sejatinya sejak lama menduduki posisi pertama dengan nilai kapitalisasi terbesar yang Bank BCA ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai titik nilai kapitalisasi tertingginya. Namun saham brand hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja untuk naik ke nilai tertingginya sebesar ini. Bahkan aturan BI pun tidak mampu menumbangkan saham perusahaan Prayogo brand ini. Malah aturan bursa sendiri yang tumbang dengan tiba-tiba merubah aturannya ketika brand terkena aturan pemantauan khusus. Brand bisa dengan mudah keluar dari kondisi tersebut. Dan bukan hanya itu saja, semua perusahaan yang terafiliasi Prayogo kompak naik menggila, guys. Bahkan perusahaan yang sedang merugi pun, TPIA, naik lebih dari 230% hanya dalam beberapa minggu saja di tahun 2024 ini. Sehingga para analis saham dibuat pusing dengan pergerakan harga saham Prayogo Pangestu yang di luar nalar. Memang segila apa pergerakan saham Prayogo itu? Nah, jika kita simulasikan pada salah satu saham perusahaan yaitu Petrindo Jaya yang berkode saham cuan, bayangkan saja guys, jika kamu menginvestasikan uang sebesar 10 juta rupiah saja saat awal go publik, maka nilai investasi atau nilai uang kamu saat ini adalah sebesar 590 juta rupiah.
kenaikan yang luar biasa 5.800% hanya dalam waktu 8 bulan saja guys. Nah, bayangkan juga berapa yang dihasilkan Prayogo Pangestu dengan nilai kepemilikannya yang lebih besar di Petrindo Jaya atau Cuan. Maka wajar jika hal ini bisa menjadi sangat fenomenal dan akan menjadi sejarah baru di bursa saham Indonesia. Dan akhirnya Prayogo mendapatkan kesuksesannya dari yang dahulunya hanya seorang supir angkot guys. Dengan kerja keras, ketekunan, keberanian, mengasah kemampuan dalam bernegosiasi dan akuisisi sehingga tak berlebihan jika Prayogo dinilai sosok jenius dalam politik bisnis di Indonesia, bahkan di dunia pada abad ini, yang saat ini mulai dilanjutkan oleh putra-putranya guys. Namun guys, sebenarnya satu kunci keberhasilannya adalah menurut kami yaitu keberanian. Seperti contohnya, Prayogo berani memulai karirnya dari nol sebagai seorang supir angkot. Lalu ia juga berani keluar dari zona nyaman seperti berhenti bekerja dan merintis bisnis sendiri. Dan keputusan yang paling berani adalah ia membeli perusahaan potensial dengan resiko tinggi, hutang yang sangat besar. Sehingga dengan keberanian, kemampuannya, peluang, dan kepintaran berpolitik bisnisnya bisa ia eksekusi atau ia realisasikan. Namun terlepas dari semua prinsip-prinsip yang dimiliki Prayogo yang membawanya ke puncak kesuksesan, segala pencapaian seseorang hakikatnya mutlak ditentukan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Manusia hanya memaksimalkan ikhtiar dan mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang harus kita asah dan maksimalkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Prayogo ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.